talenta muda, kritis membaca alam raya, generasi sang pencerah bangsa, berkarya berguna selamanya. Bergandengan tangan mencari ilmu, hormat dan patuh kepada guru, bertajam akal merawat kalbu, semangat memasuki era baru. Muktamar menyatukan hati kita, bersama membangun negeri tercinta, raih cita-cita setinggi angkasa, bersama IPM mimpi kita jadi nyata. Muktamar bertabur beribu gagasan, membina diri kita jadi teladan, merawat bumi berkelanjutan, bersama IPM menggapai masa depan. Kitalah talenta muda, kritis membaca alam raya, generasi sang pencerah bangsa, berkarya berguna selamanya. Muktamar menyatukan hati kita, bersama membangun negeri tercinta, raih cita-cita setinggi angkasa, bersama IPM mimpi kita jadi nyata. Muktamar Welcome back to Talk Live, ngobrol asik, informatif. Masih bersama saya, Alwia Muhammad Bishir, yang pastinya akan selalu setia nemenin teman-teman Zamtin semua selama sesi podcast kali ini. Gimana nih kabar Zamtin semua? Saya harap Zamtin semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk podcast kali ini, saya sudah menyiapkan topik yang sangat relevan nih untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Kira-kira Zamtins bisa tebak nggak apa topik kita pada sesi kali ini? Topik kita pada sesi kali ini adalah stop membuli diri sendiri. Nah, untuk topik yang sangat relevan dengan anak muda zaman sekarang ini, kita juga sudah mengundang bintang tamu yang pastinya udah sangat paham nih tentang tips dan trik cara untuk stop membuli diri sendiri. Langsung aja kita sambut Ustazah Melsani MA. Halo Ustazah Melsani. Halo Mbak Alwi. Gimana kabarnya Ustazah Melsani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustazah Melsani, mungkin untuk memperkenalkan diri lebih dalam ya Ustazah bisa menceritakan sedikit riwayat pendidikan dari Ustazah Melsani sendiri? Oh iya, jadi saya sendiri itu aslinya dari Lampung ya Mbak Alwi. Ya Alhamdulillah pada saat itu saya menyelesaikan studi saya itu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2014 hingga 2018 itu dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Kemudian alhamdulillah langsung lanjut ke Jogja di Universitas Islam Negeri Yogyakarta sama dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Saya mulai di tahun 2019, selesai di tahun 2020 akhir. Seperti itu. Berarti masih benar-benar jelas sekali Ustazah Melsani ini memahami ya tentang gimana sih cara stop membuli diri sendiri. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman dari Zamtins ini belum tahu nih apa sih membuli diri sendiri? Emang bisa ya membuli diri sendiri? Mungkin Ustazah Melsani bisa menjelaskan untuk ke teman-teman Zamtin sebenarnya apa dan gimana sih yang dimaksud dengan membuli diri sendiri? Ya, membuli diri sendiri ya. Mungkin sebelumnya kita ingat kembali terlebih dahulu bahwa bully sendiri merupakan salah satu masalah yang sangat serius dan belum mampu kita sudahi hingga detik ini. Kenapa? Karena bullying sendiri tidak hanya memiliki dampak bahaya yang itu bukan hanya berpengaruh ke fisik, melainkan juga ke mental. Dan seringkali kita merasa miris ketika kita menyaksikan langsung
tindakan dari bullying itu sendiri. Baik itu yang kita saksikan secara langsung maupun yang kita temukan di media sosial atau biasa kita sebut dengan istilah cyberbullying. Tapi ternyata ada hal-hal yang terabaikan, padahal nyatanya seringkali kita lakukan, yaitu membuli diri sendiri. Ya, membuli diri sendiri itu gimana sih? Emang bisa? Ya bisa. Ya, bisa banget Mbak Lui. Jadi membuli diri sendiri itu adalah sebuah tindakan yang itu membuat kita berfokus kepada hal-hal yang belum kita miliki pada diri kita sendiri. Atau biasa kita sebut kekurangan diri kita. Kemudian kita mengkritik diri kita secara berlebihan, menghakimi diri kita secara berlebihan, kemudian mengarahkan kita untuk membeda-bedakan diri kita dengan orang lain, yang pada akhirnya membuat kita merasa tidak percaya terhadap diri kita, dan kemudian yang paling parah adalah kita membatasi ruang gerak kita, sehingga kita menjadi pribadi yang terpuruk dan tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Kalau penyebab utama dari membuli diri sendiri, apa karena dorongan dari luar secara tidak langsung, atau memang murni karena pribadi anak itu sendiri, Us? Kalau membuli diri sendiri itu banyak ya Mbak faktornya. Jadi bukan hanya, pada intinya kan sebenarnya mindset kita ya. Tapi selain daripada itu tentu ada faktor dari luar. Apa saja itu bisa mulai dari pola asuh orang tua dan kemudian lingkungan tempat ia tinggal. Misal di lingkungannya, dia atau individu itu berada di lingkungan yang memang berfokus kepada kekurangan-kekurangan dan kurang mampu menghargai yang namanya perbedaan. Nah, biasanya individu yang terbiasa hidup di lingkungan tersebut akan memiliki mindset yang negatif terhadap dirinya sendiri. Dan itu akan lebih parah jika ternyata dirinya sendiri juga belum memiliki yang namanya konsep diri positif. Jadi pertama dia belum mengenali tentang dirinya, kedua lingkungan juga tidak mendukung untuk dia menghargai kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga menjadi semakin buruklah keadaan tersebut. Seperti itu. Kalau di awal tadi Ustazah bilang membuli itu kan sangat merugikan diri sendiri ya, Us. Kalau menurut Ustazah Melsani sendiri, mana yang lebih merugikan atau lebih bahaya untuk mental anak itu sendiri? Dia membuli dirinya sendiri atau dia dibully oleh orang-orang lain, Ustazah? Ya, kalau kita memposisikan, berarti dari kalimatnya Mbak Alwi, kita memposisikan diri sebagai pelaku ya, baik sebagai pelaku bullying untuk orang lain atau sebagai pelaku bullying untuk diri sendiri. Maka jika perbandingannya seperti itu, saya mengatakan bahwa lebih bahaya membuli orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Misal kita membuli diri kita sendiri, oke, itu akan membuat kita terpuruk. Tapi kita tidak tahu, ya, kalau kita membuli orang lain, itu keadaan mental orang lain itu seperti apa? Kemampuannya untuk pulih, untuk bangkit seperti apa? Sedangkan untuk diri kita sendiri tentu kita tahu kemampuan kita seperti apa, keadaan mental kita seperti apa. Sedangkan untuk orang lain kita tidak mengetahuinya. Jadi lebih bahaya tentunya membuli orang lain seperti itu. Kalau pada zaman sekarang ini kan banyak ini ya, Us, yang ramai-ramai membuli diri sendiri secara tidak langsung. Tapi banyak juga mulai dari psikolog-psikolog hingga anak-anak mahasiswa yang rata-rata tuh menyuarakan mental health. Sebenarnya mental health ini salah satu cara untuk memberhentikan kita dari membuli diri sendiri nggak sih, Us? Ya, dengan memiliki kesehatan mental tentu kita akan jauh dari tindakan-tindakan membuli diri sendiri dan juga membuli orang lain. Kenapa? Karena kita ketahui terlebih dahulu bahwa kesehatan mental sendiri itu adalah suatu keadaan batin di mana seseorang itu merasa tenang dan tentram. Sehingga dengan ketenangan dan ketentraman itu, seseorang mampu menjalani aktivitas dengan baik, bersosial dengan baik, dan mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya dengan bijak. Seperti itu. Kalau menurut Ustazah Melsani sendiri, selama Ustazah Melsani mungkin berkecimpung dalam dunia bimbingan konseling ya, Ustazah ada salah satu pengalaman nggak sih, mungkin Ustazah menghadapi seseorang remaja atau anak yang dia mengalami atau dia tuh sedang membuli dirinya sendiri gitu selama konselingan itu, Ustazah?
Saya pernah menemukan ya Mbak, beberapa santri yang masih saya ingat itu adalah lebih ke dampak traumatis ya, dampak traumatis yang itu didapati jauh berapa tahun yang lalu, yang kemudian terbawa hingga saat ini dan didukung juga dengan mindsetnya sendiri. Jadi pada saat itu memang dia pernah mengalami bulian yang kemudian di-ACC oleh dirinya sendiri. Jadi pada saat itu dia mendapati temannya mengatakan bahwa kamu jelek, seperti itu. Tanpa kemudian dia minta klarifikasi maksudnya seperti apa. Jelek yang dimaksud seperti apa? Tidak, karena memang itu terjadi di usia kanak-kanak. Namun ternyata kalimat sederhana itu, kalimat pendek itu, kalimat simpel itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu atau siswa saya itu, yang kemudian membuatnya memiliki mindset bahwa dia jelek. Nah, ternyata dia jelek ini dipahami oleh dirinya bahwa dia adalah siswa yang tidak cantik seperti itu. Sehingga ini berpengaruh untuk membuatnya tidak berminat atau kurang berminat untuk melanjutkan studi setelah SMA atau perkuliahan. Karena menurutnya mereka-mereka atau individu yang memilih untuk lanjut kuliah adalah individu-individu yang memang memiliki rupa yang cantik atau mungkin orang-orang yang lebih pantas dalam arti mampu, pintar, dan cantik seperti itu. Dan itu tentunya membuat sedikit menghalangi gerak atau langkahnya dalam persiapan studi lanjut ya, karena kita tahu bahwa untuk persiapan studi lanjut apalagi sudah di kelas 12 itu tentu membutuhkan yang namanya persiapan dan perencanaan. Sedangkan jika seseorang itu masih, atau bukan jika ya, karena memang itu terjadi, karena memang pada saat itu siswa itu masih terbelenggu dalam traumatiknya itu, membuatnya tidak merencanakan sama sekali terkait studi lanjutnya, bahkan membuatnya merasa bahwa, atau membuatnya kurang minat untuk lanjut kuliah seperti itu. Berarti satu perkataan dari orang yang mungkin bermaksud bercanda itu bisa sangat berpengaruh ya Us untuk mental dari anak itu sendiri. Kalau dari Ustazah Melsani sendiri ada tips dan trik nggak sih Us untuk kita stop membuli atau bahkan kita itu nggak ada pikiran untuk membuli diri kita sendiri? Ya, untuk bisa berhenti membuli, baik membuli orang lain maupun membuli diri sendiri adalah pertama kita dekat terlebih dahulu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan ibadah-ibadah yang itu mampu membuat hati kita tenang, tentram, seperti misal sholat tengah malam, seperti itu, membaca Al-Quran, karena kita tahu beberapa riset juga membuktikan bahwa dengan membaca Al-Quran itu akan memberikan ketenangan. Seperti itu, pertama. Itu yang paling penting. Yang kedua itu adalah kita terbuka dengan orang-orang terdekat kita. Yang paling penting itu adalah terbuka dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, dengan terbuka tentunya kita akan mengetahui satu sama lain terkait apa yang sedang kita alami. Kemudian kita juga bisa saling sharing terkait solusi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kita memiliki cara pandang yang bijak, dalam arti kita harus paham dan kita harus mengerti bahwa manusia itu unik dengan segala perbedaan yang ada pada diri mereka. Hanya saja terkadang kita melupakan keunikan tersebut dan berfokus kepada perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada yang namanya kekurangan. Nah, biasanya jika pikiran kita atau cara pandang kita sudah berfokus kepada kekurangan dan mengabaikan kelebihan-kelebihan yang tidak terlihat dari kekurangan itu, yang kemudian akan mendorong kita untuk membuli orang lain dan juga membuli diri kita sendiri. Padahal bisa jadi hal yang membuat kita membuli baik itu orang lain ataupun diri sendiri adalah sesuatu hal yang ternyata mengandung hikmah lain dan ternyata juga memiliki manfaat. Hanya saja sudut pandang kita yang terlalu sempit membuat kita menarik kesimpulan yang berbeda. Ya, menarik kesimpulan yang seperti itu. Oke, jadi tadi setelah sekian banyak
yang udah kita bicarakan bersama Bu Melsani nih. Jadi situ saya bisa mengambil kesimpulan kalau sebenarnya membuli diri sendiri itu jelas adalah hal yang merugikan diri kita sendiri. Dan bukan hanya itu, membuli diri sendiri itu juga dapat membuat kita terhambat dalam berkembang untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, kira-kira gimana nih cara kita untuk stop membuli diri kita sendiri? Yang pertama, seperti yang dibilang oleh Ustazah Melsani nih, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misal sholat malam, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, hal-hal yang menenangkan diri kita. Yang kedua, pendekatan dengan orang tua. Jangan lupa ya guys, kita yang masih punya orang tua ini harus sangat memanfaatkan kehadiran mereka-mereka yang ada di samping kita. Kita minta support, cerita kalau ada masalah. Jadinya nggak membuli diri sendiri ya, Ustaz. Dan juga saya simpulkan membuli diri kita sebagai orang-orang di sekitar juga harus menjaga lisan kita agar tidak melukai perasaan orang lain karena kita nggak pernah tahu kondisi mental dari orang yang kita ajak bercanda ini. Betul ya gitu ya, Ustaz? Ya, benar sekali. Oke, terima kasih banget nih untuk Ustazah Melsani yang udah mau membagikan wawasannya dan ilmunya untuk teman-teman Zamtin semua. Makasih banget, Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Alwi. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sebelumnya dari Ustazah ada sedikit pesan lagi nggak nih, Ustaz? Mungkin tambahan untuk sahabat-sahabat Zamtin di rumah. Ya, jadi mungkin pesannya lebih kepada coba untuk beri jeda jika memang kita sedang terengah-engah dalam mengenali diri kita sendiri. Karena mengenali diri sendiri itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kadang mungkin kita sering praktik seperti misal, silakan Mbak Rui perkenalan apa misalkan seperti itu, akan mengenalkan, oke, nama saya Alwi, saya dari Cilacap misal seperti itu. Kemudian sudah berhenti, kemudian kita tanya boleh dijelaskan lebih jauh tentang kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biasanya orang-orang itu akan berfokus kepada kekurangan. Nah, jadi pesannya mungkin coba kenali diri sendiri, mulai dari kelebihan-kelebihan terlebih dahulu. Fokus terhadap kelebihan kita, fokus terhadap apa yang kita minati, fokus terhadap bakat kita. Dan terhadap kekurangan sendiri, itu sebenarnya kalau saya mengatakan bukan kekurangan Mbak Alwi, melainkan hal-hal yang belum kita minati, sehingga kita belum melatih diri untuk menguasai hal tersebut. Jadi bukan kekurangan, melainkan hal-hal yang belum kita minati, sehingga tidak mendapatkan perhatian dari kita, sehingga kita belum melatih diri untuk hal tersebut. Artinya kita bisa ya sebenarnya? Ya, sebenarnya kita semua bisa, hanya saja kita memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang kita minati, hal-hal yang membuat kita nyaman. Jadi pada intinya, kita semua memiliki hal-hal yang itu tentu bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan jika memang kita terlalu sulit untuk memahami atau menyadari kelebihan-kelebihan tersebut, cobalah untuk bisa bermuhasabah diri dan mencari lingkungan-lingkungan positif yang itu akan membantu kita untuk mengenali hal-hal baik yang ada pada diri kita. Dan seringlah ini nih, Mbak Lu ini, saran saya tuh kepada siswa, seringlah jalan-jalan yang itu tujuannya untuk bermuhasabah. Jadi datangi tempat-tempat yang ternyata mampu menyadarkan kita bahwa oh ternyata keadaan kita lebih baik. Oh ternyata kita itu tidak buruk, hanya saja kita yang memiliki cara pandang yang kurang positif. Jadi perbanyak relasi, membuka diri. Ya, membuka diri itu artinya memberikan kesempatan untuk diri kita bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi udah ada ya. Selain udah dikasih tips dan saran, kita juga dikasih masukan nih dari Ustazah Melsani. Nah, udah nggak kerasa nih teman-teman, ternyata udah habis waktu saya bersama Ustazah Melsani untuk menemani teman-teman Zamtin semua. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Zamtin yang udah setia menemani kami selama pembicaraan tadi ya Ustazah ya. Oh iya, jangan lupa nih untuk sobat-sobat Zamtin semua. 28 September 2023 jam 19.30 live di YouTube dan Zoom akan ada perayaan atau tablik akbar merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah bersama Kiai Haji Muhammad Khalid Nafis LC MA PhD, Ketua Majelis MUI Indonesia. Jangan ketinggalan ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
talenta muda, kritis membaca alam raya, generasi sang pencerah bangsa, berkarya berguna selamanya. Bergandengan tangan mencari ilmu, hormat dan patuh kepada guru, bertajam akal merawat kalbu, semangat memasuki era baru. Muktamar menyatukan hati kita, bersama membangun negeri tercinta, raih cita-cita setinggi angkasa, bersama IPM mimpi kita jadi nyata. Muktamar bertabur beribu gagasan, membina diri kita jadi teladan, merawat diri berkelanjutan, bersama IPM menggapai masa depan. Kitalah talenta muda, kritis membaca alam raya, generasi sang pencerah bangsa, berkarya berguna selamanya. Muktamar menyatukan hati kita,